Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan kehidupan kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang padamu pada pagi hari ini mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini kalau kami boleh mengadakan ibadah. Bapa Surgawi, biarlah ya Tuhan walaupun ibadah ini secara online, tapi tidak mengurangi sedikit pun sukacita kami dalam beribadah. Mohon berkat-Mu bagi setiap sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah kami ini ya Tuhan Yesus. Baik mereka yang berkumpul ataupun mereka yang berada di dalam rumah masing-masing. Bapa Surgawi, kami akan mulai ibadah ini. Sebelumnya kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan bermohon kepadamu, ampunilah segenap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Berkenan ya Tuhan Engkau menyucikan, menguduskan segenap penghidupan kami. Perlayakan kami untuk masuk dalam ibadah kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga mohon Roh Kudus-Mu berkenan hadir memimpin peribadatan kami dari permulaan sampai akhirnya Bapa. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu yang beracara pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 5 ayat yang ke-12 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Karena Engkau akan bersukacita orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu, seperti perisai. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang
tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, Selamanya besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kau layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Kau layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Kau layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar.
namanya besar dan ajaib Tuhanku. Biar segala umat memuji-Mu, biar segala umat memuji-Mu, biar segala umat memuji-Mu, umat-Nya yang dibebaskannya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada yang mustahil baginya. Biar segala umat memuji-Mu, biar segala umat memuji-Mu, biar segala umat memuji-Mu, umat-Nya yang dibebaskannya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil baginya, oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada yang mustahil baginya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya, haleluya. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup kita. Mari sembah Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Kita undang Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. 1, 2, 3.
Aku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapakku datang menyembahmu di Sini ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Aku lemah dan kuatku. Ku nyanyi haleluya,
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, Bapa di dalam surga, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, bersyukur dan berterima kasih atas pagi hari ini. Kalau kami boleh bersuka cita di dalam ibadah-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami bawa hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyuarakan kebenaran firman-Mu. Mohon Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, memenuhi segenap kehidupannya, agar manakala dia membuka ya Tuhan mulutnya untuk mengabarkan firman-Mu, kami boleh mendengar pengajaran yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Demikian pula dengan kami yang mendengar. Mohon ya Tuhan biar Roh Kudus mengajar dalam kehidupan kami, agar kami boleh mengerti akan setiap firman yang kami dengar pagi hari ini, agar firman itu boleh tumbuh dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, firman-Mu Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang berjudul menjadi ciptaan baru. Saudaraku yang kekasih, kita awali dulu peristiwa Allah menciptakan langit dan bumi dan segenap isinya selama 6 hari, termasuk juga Allah menciptakan manusia serupa dan segambar. Saudara-saudara, sesudah itu Allah selesai menciptakan bumi dan langit atau alam semesta yang segenap isinya dan juga manusia, maka Allah membuat taman Eden. Taman Eden, saudaraku, adalah tempat di mana kehidupannya adalah kehidupan seperti yang di surga. Karena Taman Eden sebenarnya adalah bagian dari kerajaan surga. Kehidupan di sana juga, saudaraku yang kasih, adalah kehidupan yang sama seperti di surga. Manusia diperintahkan oleh Allah untuk menguasai, memelihara, mengusahakan taman itu. Dan segala yang terbaik disediakan Allah di sana. Untuk saudaraku yang kekasih, untuk mereka perlukan atau untuk mereka makan. Sungguh saudaraku, suatu penghidupan yang sangat menyenangkan, penuh dengan damai sejahtera. Saudara-saudara, Alkitab tidak menceritakan berapa lama mereka hidup seperti itu. Tetapi dalam Alkitab diceritakan ada satu oknum yang sedang mengintip saudara untuk tanda kutip menguasai Taman Eden. Tentu mereka pengintip itu, saudaraku, harus menyalahkan Adam dan Hawa
Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, melalui ular, karena ular adalah binatang yang paling cerdik yang diciptakan oleh Allah. Dia menunggu waktu untuk menjatuhkan manusia melalui Hawa, saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita baca tentang kejatuhan manusia atau direbusnya, saudaraku, kehidupan yang penuh dengan kuasa kerajaan surga itu, yaitu yang tertulis di dalam Kejadian 3, ya saudaraku yang kekasih. Mulai ayat yang pertama kita baca, saudaraku yang kekasih, supaya kita tahu bagaimana manusia itu hidup tanpa kuasa atau kemuliaan Allah. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat, dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan ini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitakan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat? Apakah yang telah kau perbuat itu?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar
dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak dengan kesakitan. Engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak dan duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil buah dari pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kita sudah mendengar, saudaraku, kejatuhan manusia. Saudara-saudaraku, kita sudah mendengar apa yang akan mereka jalani dalam kehidupan ini. Saudara, kita melihat di sana, saudaraku yang kekasih, waktu Allah bertanya, apakah engkau sudah makan dari buah itu? Mereka tidak segera mengakui, tetapi cenderung menyalahkan satu sama lain. Adam menyalahkan istrinya menyalahkan ular. Itulah sifat manusia sampai sekarang, saudaraku. Jarang manusia, saudaraku, dengan cepat mengakui kesalahannya. Bahkan kesalahan kepada Tuhan pun yang disebut dosa. Padahal, saudaraku, firman Tuhan mengatakan, kalau kita mengakui dosa kita, maka kita akan menjadi hidup atau diselamatkan. Oleh karena sifat sedemikian, maka manusia, saudaraku, sangat sukar untuk diselamatkan. Suami istri, saudaraku yang kekasih, suami istri, saudaraku, harus membaca bagaimana, saudaraku yang kekasih, sebenarnya istri di hadapan suami. Saudaraku yang kekasih, oleh karena itu, istri, saudaraku, dijadikan oleh Allah, saudaraku, menopang suaminya. Tetapi di sini kita melihat, saudaraku yang kekasih, justru istri, saudaraku, dengan banyak kemauannya di dunia ini sampai sekarang dapat, saudaraku, bukan menopang tetapi menghancurkan, saudaraku, keadaan rumah tangganya. Oleh karena itu, saudara-saudara,
Firman Tuhan tidak bisa kita baca sekilas saja. Kita harus memaknai, saudaraku yang kekasih. Apa-apa saja, saudaraku, yang membuat kita jauh dari Allah, yang membuat kita, saudaraku yang kekasih, hidup di dalam penderitaan. Tentu saja, saudaraku, karena kita tidak memiliki lagi kuasa. Hanya oleh kuasa itulah, saudaraku yang kekasih, ya, kita, saudaraku yang kekasih, dapat hidup. Tetapi kuasa itu sudah lenyap, disebut manusia itu sudah mati, tidak berdaya lagi, tidak ada lagi kuasa kerajaan itu pada mereka semuanya. Pada akhirnya mereka, saudaraku, terusir dari sana. Dan sepanjang kehidupan mereka, saudaraku, telah diberitahukan manusia untuk mencari rezeki sedemikian rupa, saudaraku, berpeluh, duri, saudaraku, menusuk, ya, saudaraku, pada saat mereka mencari rezeki. Kita melihat, saudaraku, apa yang dikatakan iblis, saudaraku, sebenarnya memang benar manusia menjadi mengetahui yang baik dan yang buruk. Tetapi pada kenyataannya manusia cenderung, saudara-saudaraku, walaupun ada pengetahuan, tetapi cenderung melakukan hal-hal yang tidak baik. Saudaraku yang kekasih, akhir dari kehidupan manusia, saudaraku, adalah binasa. Kalau tidak ada yang menghidupkan rohnya kembali. Karena yang hilang kuasanya itu adalah roh yang dihembuskan Allah kepada manusia. Itu tidak berdaya lagi, saudaraku yang kekasih. Mati. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, Allah tidak mau sebenarnya manusia itu menjadi binasa. Itulah sebabnya Dia mengutus putra tunggalnya Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Untuk, saudaraku yang kekasih, menghidupkan manusia, menghidupkan roh yang sudah mati itu, saudara-saudara. Kita tahu, saudaraku, apa yang dilakukan, yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, Putra Tunggal Allah itu, untuk menyelamatkan kita. Saudara semua sudah tahu bahwa Dia harus rela memberikan tubuh dan darahnya kepada manusia. Dia harus rela, saudaraku, menjadi sasaran hukuman yang harus diterima manusia karena pelanggaran di Taman Eden itu. Yaitu, saudaraku yang kekasih, sama iblis juga, saudaraku, tidak menginginkan kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Maka dia berusaha, saudaraku, agar Tuhan Yesus, saudaraku, tidak rela atau tidak rela, saudaraku yang kekasih, untuk menanggung dosa umat manusia. Karena, saudaraku yang kekasih, harus ada yang menggantikan kematian dari manusia itu. Itu hanya oleh Yesus. Kita lihat, saudaraku, cara Yesus bagaimana Dia harus memberikan nyawanya, memberikan tubuh dan darahnya kepada manusia itu. Yaitu dengan cara sama, dipermalukan. Saudara lihat kan, Yesus disalib, dihina, saudaraku yang kekasih. Berbagai-bagai, saudaraku, diperbuat, saudara, oleh iblis supaya batal. Tetapi Yesus diam, saudaraku yang kekasih. Tidak, saudaraku, bereaksi kepada apa yang diperbuat iblis untuk menghalangi Dia. Saudara-saudaraku, karena
di dalam hati Tuhan Yesus, saudaraku, ada kasih Allah yang luar biasa. Ada rencana Allah yang luar biasa, saudaraku, melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Saudara lihat kan, dia tidak berpakaian. Dia mengalami siksaan, dia mengalami bahkan diludahi, dihina, saudaraku. Bahkan mahkotanya, saudaraku, yang kekasih diberikan mahkota duri. Padahal waktu Adam dan Hawa sebagai penguasa, saudaraku yang kekasih, boleh dikata dia mempunyai otoritas sebagai raja. Tapi sekarang sedemikian rupa Yesus, saudaraku, menanggung duri yang harus ada di kepala kita, ya. Paku yang harus ada di tangan kita, di kaki kita, dan seluruh hinaan harus ada pada kita. Ditelanjangi kita, dipermalukan kita, saudaraku. Itu semua ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Inilah upah dosa kamu, aku tanggung. Jadi kalau saya dan saudara percaya bahwa Yesus diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan kita dengan cara Dia yang menanggung dosa kita, kita percaya itu, saudaraku yang kekasih. Kita terima itu, saudaraku yang kekasih. Dan kita menyadari, saudaraku yang kasih, saat itu betapa besar kasih Allah kepada kita. Maka saudaraku, saya dan saudara pasti mengakui dosa kita. Aku bersalah, Tuhan. Aku yang harus mati. Aku yang harus di situ disalib itu. Tetapi Tuhan tahu, saudaraku, kalau kita sampai seperti ini disalib dan kita mati, saudaraku, dikuburkan, kita tidak mempunyai kuasa untuk bangkit. Hanya Yesus yang dapat mengalahkan, saudaraku yang kekasih, kuasa maut. Itulah sebabnya Bapa, saudaraku, mengutus Dia supaya saya dan saudara mendapat kehidupan. Saudaraku yang kekasih, siapa yang percaya, dia yang diselamatkan. Ya, saudaraku yang kekasih. Kita boleh membaca, saudaraku yang kekasih. Sesudah kita diselamatkan, bagaimanakah rupa kita? Kita baca, saudaraku, di kitab Roma. Kitab Roma, saudaraku yang kekasih. 8 ayatnya 29 sampai 30. Ayat 29. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, semua seperti yang saya katakan tadi, yang percaya bahwa Yesus telah melakukan penebusan bagi kita, bahwa Dia telah menyerahkan tubuhnya, darahnya, sehingga kita memiliki tubuh dan darah seperti Yesus. Ya, saudaraku yang kekasih, semua saudaraku yang menerima, yang percaya, disebut di sini, saudaraku, semua yang dipilihnya. Karena tidak semua dapat percaya, saudara. Dan saya mohon kita semua percaya bahwa Yesus telah, saudaraku, mati bagi kita supaya kita hidup di dalam Yesus. Kita baca Roma 8 ayat 29 dan seterusnya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya,
supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan, saudaraku. Kalau saudara mengatakan, bukan aku yang memilih, tetapi Tuhanlah yang memilih aku, maka ayat ini harus terjadi bagi kehidupan kita. Kita mempunyai gambaran dari Yesus, saudaraku yang kasih. Dulu ciptaan pertama semuanya keturunannya gambarannya Adam. Tetapi kita yang telah dikatakan dilahirkan dari Allah oleh kuasa kasih Yesus, saudaraku yang kekasih, kita mempunyai gambaran jadi serupa dengan Yesus. Saya bacakan saudaraku yang kekasih, ya, ayat yang terakhir, yaitu di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayatnya 9 sampai 13. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Kita tahu terang dunia ini adalah Yesus Kristus. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi, ini saudaraku, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima firman Allah yang hidup, menerima Yesus, menerima terang hidup itu, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yang percaya dalam nama Yesus. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Itulah kita, saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu, saudara-saudara, memang selama ini saya pikir saya telah menyinggung tentang hal ini. Dan saya akan terus memberikan ini karena ini selalu bernyala-nyala di dalam hati saya, yaitu kita menjadi serupa dengan Yesus, saudaraku. Semua orang kalau melihat saya dan saudara, mereka melihat gambaran Yesus, anak Allah yang hidup dan berkuasa. Terima kasih, saudaraku yang kekasih. Marilah kita terus meneliti firman Tuhan. Jangan berhenti membaca. Berdoa, saudaraku, supaya Tuhan ungkapkan lebih jauh kepada kita masing-masing. Mungkin kepada saya tidak begitu sempurna, tetapi kalau saudara sangat rindu, seperti saya sangat rindu untuk mengetahui manusia roh ini, manusia Yesus ini, manusia anak Allah ini, yang terdiri bukan dari darah dan daging ini, saudaraku yang kekasih. Di hati saya ada semacam sukacita yang bernyala-nyala untuk ingin menyelidikinya. Terpujilah Tuhan buat selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah
Dia besar, Esa dan mulia. Esa dan Esa dan Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allah yang kami kenal, yang kami sapa dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan di dalam seluruh peribadatan kami, dalam seluruh kehidupan kami, seperti ya Tuhan yang kami doakan kepadamu, agar jadilah kehendak-Mu di seluruh perjalanan hidup kami, ibadah-ibadah kami seperti di dalam surga.
Terima kasih Tuhan Allah kami, bahwa kami boleh merasakan pada hari ini pimpinan dan penyertaan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh umat-Mu ya Tuhan, yang sedang beribadah kepadamu. Dan pada hari-hari yang akan datang, kami bermohon ya Bapa, agar kuasa kasih-Mu tetap menyertai kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah seluruh sidang jemaat-Mu, seluruh ibadah-ibadah yang akan kami lakukan di hari-hari mendatang. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, kalau pada hari ini kami boleh beribadah secara online. Ini semuanya ya Tuhan bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kasih-Mu kepada kami. Tolonglah Tuhan, agar seluruh peralatan dan seluruh hamba-hamba-Mu yang telah menyiapkan segala sesuatunya agar kami boleh beribadah secara online. Berkati mereka, berikan kepada mereka Tuhan pengetahuan yang dari surga. Bimbinglah segenap kehidupan mereka, agar mereka tetap menjadi alat Tuhan. Dan mereka tetap Tuhan Yesus bersukaria. Tetap ya Tuhan rindu untuk melakukan segala sesuatu, agar jemaat-Mu di tempat ini boleh selalu dipersatukan di dalam ibadah-ibadah, walaupun secara online ya Bapa. Berkatilah Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu. Firman-Mu yang telah ditaburkan, biar kiranya Roh Kudus yang menerangkan semuanya kepada kami, sehingga kami dapat memahami ya Bapa, bagaimana Engkau datang kembali untuk menyelamatkan umat manusia yang oleh kuasa iblis sejahat telah tertipu dan telah kehilangan kemuliaan, kehilangan ya Tuhan kuasa otoritas yang Engkau anugerahkan kepada umat manusia, agar umat manusia ya Tuhan boleh hidup di tempat di mana Engkau telah sediakan. Suatu tempat yang sangat indah, di mana Tuhan kehidupan selalu berkecukupan, tidak kurang suatu apapun. Dalam suasana yang indah, karena tempat yang Kau sediakan itu, yaitu Taman Eden itu, adalah bagian daripada kerajaan-Mu. Tetapi ya Bapa, sesudah manusia melanggar titah-Mu, maka semuanya menjadi lenyap dari kehidupan mereka. Kehidupan yang indah dan kehidupan yang penuh dengan kelimpahan, di mana kasih-Mu selalu mengalir di tempat itu. Ya Bapa, akhirnya lenyap daripada kehidupan manusia. Semuanya itu ya Bapa, Engkau yang mengetahui. Iblis si jahat memakai ular ya Tuhan untuk menyesatkan ciptaan-Mu itu. Ya Bapa surgawi, iblis mempermalukan manusia
menelanjangi manusia ya Tuhan, sehingga manusia menjadi takut kepada Bapaknya, kepada Engkau ya Allah kami. Tetapi Engkau tetap mengasihi manusia. Kau tidak biarkan manusia terus-menerus dipermalukan oleh iblis si jahat. Engkau beri kepada mereka pakaian, tetapi harus ada yang berkorban untuk pakaian itu. Bapa, pada hari ini biarlah Roh-Mu yang Kudus tetap bekerja di dalam kehidupan kami. Bersuara kepada kami agar seluruh peristiwa-peristiwa kejatuhan umat manusia, umat-Mu di tempat ini boleh mempelajarinya, boleh mengetahuinya dengan tepat, sehingga waktu kami sudah tahu bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia, kami semua menyadari betapa besar kasih-Mu kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Tolonglah seluruh umat-Mu ini di hari-hari mendatang untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan mereka, agar semua ya Tuhan menyerahkan hidupnya kepada-Mu, karena yang dapat menolong kami, yang dapat menyelamatkan kami, menghidupkan kami, hanya Engkau ya Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Terima kasih Bapa. Kami melihat ya Tuhan suasana yang terjadi di permukaan bumi ini, di mana kami dan seluruh umat manusia tidak lagi berkumpul di rumah yang Engkau telah sediakan bagi umat-Mu untuk berkumpul bersama beribadah. Bapa Surgawi, biarlah kami semua menyadari apa yang terjadi kepada umat manusia di muka bumi melalui COVID-19. Walaupun demikian, Engkau menolong kami supaya kami, ya Tuhan, tetap setia beribadah kepada-Mu dan datang kepada-Mu menyerahkan segenap kehidupan kami, dan untuk mempelajari kehendak Tuhan dan rencana Tuhan kepada kami. Walaupun kami ya Tuhan tidak bebas bertatap muka dengan siapapun ya Bapa, tetapi Engkau menghendaki kami tetap menjadi saksi Tuhan. Oleh karena itu, kami semua yang beribadah saat ini, Jemaat GBS Baladewa, menyerahkan kehidupan kami kepada-Mu. Bimbing kami seterusnya, agar kami tetap menjadi saksi Tuhan, bersatu di dalam ibadah-ibadah kami, saling mendoakan ya Bapa, saling menopang sehingga terwujud suatu peribadatan yang dipersatukan oleh Roh Kudus di hadapan Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu ini. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan dan memulihkan. Berkatilah Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu. Haleluya. Di dalam mereka ya Tuhan harus keluar untuk melakukan segala pekerjaannya. Kiranya mereka boleh mengingat dan berseru menyerahkan diri kepada Tuhan, agar di dalam mereka ya Tuhan harus keluar untuk mengerjakan tugas kehidupan. Mereka tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, kami bermohon ya Bapa, ulurkanlah tangan-Mu agar mereka mendapat pekerjaan.
mereka yang mengalami kelemahan ya Tuhan oleh karena kuasa kegelapan ya Tuhan, melalui sakit, penyakit, dan berbagai-bagai hal yang mendatangi kehidupan umat-Mu. Yang menjadi penyelamat kami, penolong kami hanya Engkau. Oleh karena itu bagi teman-teman kami yang mengalami ya Tuhan kelemahan, biarlah terang kehidupan itu memancar kepada mereka sehingga mereka boleh melihat Engkau ya Tuhan, yang selalu mengasihi dan siap menolong, memberkati seluruh anak-anak ya Tuhan, mulai dari bayi bahkan yang masih ada di dalam kandungan, para balita, anak-anak mau meranjak remaja, para remaja mau meranjak pemuda-pemudi dan pemuda-pemudi ya Tuhan, suatu generasi yang akan datang untuk melanjutkan Tuhan Yesus jalannya kehidupan di dalam dunia ini. Kami tahu mereka adalah sasaran empuk dari kuasa kegelapan, tetapi kami bermohon dan berseru, lindungilah mereka Bapa, pelihara mereka Tuhan di dalam kasih. Terlebih dari kehidupan ya Tuhan, yang oleh kuasa kegelapan diperlihatkan kepada mereka, yaitu penghidupan yang menyesatkan. Tolong Bapa agar mereka tetap ada di dalam keselamatan. Setiap rumah tangga, biarlah Tuhan Yesus Engkau hadir di sana, sehingga ada kesatuan untuk memuji Tuhan dan menyerahkan seluruh rumah tangga masing-masing kepadamu. Sebab berkat-berkat ya Tuhan sebenarnya Engkau telah sediakan bagi setiap orang yang setia, yang percaya, yang selalu merendahkan diri datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Engkaulah jadi penguasa di sana. Bagi seluruh aparat yang ada di sana ya Tuhan. Kami berdoa bagi yatim piatu, janda-janda. Demikian juga orang-orang yang kehilangan akal ya Tuhan, yang hidupnya Tuhan tidak menentu ya Bapa. Siapakah yang dapat menolong? Sebenarnya hanya Engkau lah Tuhan. Itulah sebabnya kami berseru kepada Tuhan, kasihani mereka ya Bapa. Demikian orang-orang tua ya Tuhan yang ditinggalkan sendirian oleh anak-anaknya oleh karena tugas pekerjaan mereka. Kami mohon pertolongan dan pemeliharaan kasih-Mu. Berkatilah bangsa kami dan selamatkan bangsa kami. Berkatilah seluruh gereja-gereja-Mu, terlebih gereja Betel Indonesia penuh. Biarlah semua menjadi terangnya Tuhan, menjadi saksi, agar dunia yang gelap di tanah air kami ini dapat menerima terang melalui umat-Mu yang setia beribadah kepadamu. Umat-Mu ya Tuhan, yang selalu Bapa bergerak berjalan untuk membawa kabar baik sampai ke tempat-tempat yang terjauh sekalipun. Engkau berkenan memberkati Tuhan pelayanan-pelayanan mereka. Demikianlah Tuhan kami berdoa kepada-Mu. Kiranya Engkau Tuhan mendengarkan seruan doa kami, permohonan kami. Tidak sempurna ya Bapa, tetapi Engkau tahu apa yang kami perlukan, yaitu agar kami tetap tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya oleh kuasa-Mu, saudara-saudara kami yang kami doakan kepadamu setiap hari, ya Tuhan, akan mendapat jawaban dari Tuhan, mendapat pemulihan dan kesembuhan.
jiwanya dibangkitkan, rohnya dihidupkan, untuk selalu mengarahkan kehidupannya kepadamu. Hamba-hambamu yang melayani pekerjaan kudusmu, Tuhan, di minggu yang akan datang ini, Engkau mengurapi dan menolong. Berkatilah setiap ibadah kami ya Bapa. Ibadah pertengahan minggu, ibadah kaum pria, ibadah kaum wanita, ibadah remaja, pemuda-pemudi. Demikian juga ya Tuhan, ibadah setiap hari, minggu hari Sabat kami. Hadirlah Tuhan, tolonglah kami Tuhan, karena kami haus dan rindu akan kehadiran Tuhan di dalam setiap ibadah kami. Kehadiran-Mu membawa damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami sungguh jauh dari sempurna. Semua kami persembahkan kepadamu hanya di dalam nama-Mu, nama di atas segala nama, Yesus Kristus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menyapa Bapa dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Dan marilah kita menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semuanya sampai selama-lamanya. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun Ibu Gembala. Semoga panjang umurmu dan sehat selalu. Terima kasih. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan.
Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, Pira dan Adil mau nyanyi buat Opung. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi Opung, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Opung Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat ulang tahun Opung. Tahun Opung. I love you. Selamat ulang tahun Opung. We love you. I love you. Selamat ulang tahun adik Jobel, Tuhan Yesus memberkati.